Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi sistem Vivo pada warung pancong balap Bogarasa Keranggan. Kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama ada Ananda Reneka Prastya, saya sendiri dengan NIM 411221180 dan Muhammad Fari Adrian dengan NIM 411221122 dan Muhammad dengan NIM 411221135. Nah, dalam penjelasan ini ada 4 isian. Yang pertama penjelasan flowchart, yang kedua penjelasan fitur pemrograman, yang ketiga source code, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama ada penjelasan flowchart. Untuk penjelasan flowchartnya gantian ini share screen dong. Oke, baik. Ada nggak? Ada. Cuman ke Ada Den. Ya, jadi pertama-tama kita start programnya. Terus di sini ada 5 deklarasi variabel, ada kode pesanan, nomor pesanan, jenis menu, harga, sama jumlah. Nah, kalau kita start programnya itu, dia bakal muncul output kayak gini. Pancong balap Bogarasa. Di sini ada menunya lah. Terus bakal keluar output masukkan nama pemesan. Nah, kita input dengan nama pemesan itu sendiri. Setelah itu keluar lagi output, masukkan banyak jenis menu yang akan dipesan. Inputnya sama, masukin banyak jenis menunya. Nah, setelah itu bakal muncul input kode jenis pesanan. Kode jenis pesanan itu yang ini. Yang ES, PS, IG, IK, ET, NT, SD. Itu salah satu dari itu. Nah, kalau kita input P, yang mana itu pancong, kita bakal diarahin ke ini. Kita bakal suruh milih, ada pilihan lagi. Ada pilihan rasa, ada 8, sama pilih jenisnya, mau pancong matang atau setengah matang. Pas kita input rasa, nah, di sini ditanya lagi apa kode rasa pancong tersedia. Jadi salah satu dari ini ya. Sama kayak satunya lagi, matang atau setengah matang. Inputnya 1 atau 2 gitu. Nah, terus kalau kita nggak pesen pancong, kita misal pesen yang lain, salah satu ini, dia bakal kalau nggak tersedia, dia bakal kasih output kode salah. Terus balik lagi ke input kode jenis pesanan. Kalau dia tersedia, outputnya masukkan banyak pesanan digit. Outputnya masukkan banyak jenis pesanan yang dipilih. Terus inputnya sama. Di sini kalau konsumen pesan lebih dari 3 jenis menu, maka konsumen dapat diskon sebesar 10%. Kalau konsumennya itu dapat diskon, dia bakal hasil output kayak gini. Kalau konsumen nggak dapat diskon, dia nggak dapat diskon, sama aja keluar output juga. Terus konsumen melakukan pembayaran dengan kasir.
output. Ini muncul output lagi, masukkan jumlah uang. Jadi uang yang dikasih ke kasir. Nah, di sini apakah konsumen mendapatkan diskon? Kalau konsumen dapat diskon, perhitungannya gini. Diskon sama dengan jumlah bayar dikali 0,1. Total bayar sama dengan jumlah bayar ini ditambah pajak dikurang diskon. Kalau konsumen gak dapat diskon, itu perhitungannya langsung jumlah uang dikurang pajak dikurang total bayar. Nah, ini bakal ngasilin output kembalian Anda adalah kembalian si konsumennya. Terus udah finish. Udah bisa dilanjut PPT-nya, Mas. Oke. Sekarang kedua adalah penjelasan pemrograman dari penjelasan fitur pemrograman implementasi sistem first in first out pada warung pancong balap Boga Rasa Keranggan. Fitur pemrograman adalah kemampuan atau fungsi yang dimiliki oleh sebuah program atau bahasa pemrograman untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Fitur-fitur tersebut dapat berupa fungsi untuk menampilkan informasi, mengambil input dari pengguna, menghitung total pembayaran, mengelola data pesanan, dan lain sebagainya. Fitur-fitur tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa prosedural, OOP, dan bahasa pemrograman berorientasi objek. Kami menggunakan aplikasi text editor Microsoft Visual Studio, di mana bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Python 3.1. Dan berikut ini adalah penjelasan dari fitur pemrograman yang kita gunakan dalam membuat implementasi sistem first in first out pada warung pancong balap Boga Rasa Keranggan. 1. Fungsi display menu, display rasa, dan display masakan. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu, varian rasa, dan opsi masakan kepada pengguna. 2. Fungsi get menu code. Fungsi ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan kode menu. 3. Penggunaan DQ. Untuk antrian, program ini menggunakan DQ untuk menyimpan nomor antrian pemesanan. 4. Pemesanan menu. Program ini memungkinkan pengguna untuk memesan beberapa jenis menu sekaligus. 5. Pilihan rasa dan opsi masakan. Untuk menu pancong, pengguna dapat memilih varian rasa dan opsi masakan seperti masakan setengah matang atau matang. Perhitungan total pembayaran. Setelah pengguna selesai memilih pesanan, program akan menghitung total pembayaran berdasarkan harga dan jumlah pesanan. Jumlah pembayaran akan termasuk pajak sebesar 10% dari total, dan diskon sebesar 10% jika jumlah jenis menu yang dipesan lebih dari 3. Antrian pemesanan. Program akan mencatat nomor antrian setiap kali pengguna melakukan pemesanan. Antrian menggunakan DQ sehingga lebih efisien dalam operasi penambahan dan penghapusan elemen pada struktur data antrian. Proses pemesanan berulang. Setelah pengguna menyelesaikan pesanan, program akan bertanya apakah pengguna ingin memesan lagi. Jika pengguna ingin melanjutkan, program akan kembali ke awal dan menampilkan menu kembali. Proses pemesanan berulang. Setelah pengguna menyelesaikan pesanan, program akan bertanya apakah pengguna ingin memesan lagi. Jika pengguna ingin melanjutkan program, maka program akan kembali ke awal dan menampilkan pengelolaan data pesanan. Data pesanan termasuk nama pemesan, jenis menu dan jumlah pesanan, dan total harga diorganisir dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kembalian dan nomor pesanan. Setelah pembayaran selesai, program akan mencetak kembalian dan nomor pesanan sesuai antrian.
Hasil compile. Menjelaskan hasil compile program first in first out pada warung pancong balap boga rasa keranggan. Ganti screen-nya ya. Udah ada screen-nya? Udah. Udah. Oke. Di sini kita pakai perulangan while. Kita akan langsung running codingan ya. Dan ini adalah output pertama, kita diminta untuk menginput nama pemesan. Dan di sini kita akan diminta untuk menginput banyak jenis pesanan yang akan kita pesan. Saya akan memesan 2 pesanan. Dan di sini adalah kode menu. Kode menu ini digunakan untuk memesan menu yang sini seperti yang tadi dijelaskan di dalam flowchart-nya ya. Kita akan memesan menu pancong, kodenya adalah P. Banyak pesanan, kita akan memesan 1 pesanan. Dan ini adalah pilihan varian rasa yang ingin kita pesan. Di sini kita bisa menginput varian rasa dengan mencantumkan kode dari 1 sampai 9. Karena di sini adalah 9 varian rasa. Dan di sini ada 2 opsi masakan, setengah matang dan matang. Kita juga bisa menginput dengan cara input angkanya, 1 atau 2. Kita akan beli yang setengah matang ya. Dan opsi makanan kedua kita akan beli seperti Indomie goreng, Indomie kuah, banyak pesanan 2. Dan ini adalah total pembayarannya 39.600 dan kita masukkan duitnya 40.000. Dan ini adalah hasil akhir jika programnya sudah dikompil semua. Nomor pesanan ini adalah antriannya. Nah, apakah kita ingin memesan program selanjutnya? Kita akan bisa mencet ya. Dan kita pesan seperti tadi. Bisa kita input namanya di sini. Banyak jenisnya. Kita bisa input misalkan 3 jenis. Nah, di sini kode menu apabila kita salah atau kita salah menginputkan menu atau kode menu yang kita ingin tidak ada di kode seperti ini, misalkan seperti IR, program akan meminta untuk menginputkan kode lagi yang benar, yang valid seperti itu. Kita akan pesan pancong lagi misalkan, banyak pesanan 1. Nah, apabila varian rasa yang kita pilih tidak ada di sini, kita akan mengisi dengan angka 0. Dan program sepertinya akan error. Saya pesan 1 setengah matang. Jadi sebenarnya kanan kedua kita bisa beli minuman di sini. Banyak pesanannya 1. Dan jenis makanan terakhir kita bisa beli ini. Nah, di akhir program maka akan dijelaskan varian rasa salah dan masakan yang kita pesan adalah setengah matang. Seperti itu. Kita masukkan jumlah uang yang akan kita bayarkan. Dan ini kita ada total kembaliannya dan ini adalah nomor pesanan yang kita ini. Apabila kita pencet tidak di sini, maka program akan berhenti. Seperti itu. Kita bisa balik lagi ya. Nah, dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya,
Kesimpulannya, sistem antrian pemesanan pancong balap boga rasa menggunakan DQ untuk menyimpan nomor antrian pesanan. Setiap kali pengguna melakukan pemesanan, nomor pesanan dicatat dan disimpan dalam DQ. DQ adalah struktur data antrian yang efisien untuk menambahkan dan menghapus elemen. Dengan menggunakan DQ, program dapat mengelola antrian pesanan dengan lebih efisien. Setelah nomor pesanan dicatat, program akan mencatat nomor pesanan sesuai dengan urutan antrian. Nah, sarannya implementasi sistem notifikasi adalah menambahkan fitur notifikasi melalui pesan teks atau email kepada pelanggan saat pesanan mereka siap untuk diambil atau antrian mereka mendekati. Fitur ini akan membantu mengurangi waktu tunggu pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya, pengelola stok otomatis. Menggunakan sistem manajemen stok otomatis yang terintegrasi dengan sistem pemesanan, hal ini akan memungkinkan pemilik warung untuk secara real time memantau stok bahan, makanan, dan minuman, sehingga mereka dapat dengan mudah mengatur persediaan dan menghindari kehabisan stok yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada peningkatan keamanan. Memastikan bahwa sistem transaksi yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pelanggan, termasuk informasi pembayaran mereka, menggunakan enskripsi data dan implementasi protokol keamanan yang tepat harus dipertimbangkan. Dan kami dari kelompok 5 sangat berterima kasih untuk teman-teman yang menonton video kami. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.